Gue tahu maksud lo tuh baik, Bar. Tapi gue gak mau ngeliat lo terluka setiap kali lo ngelindungin gue. Tapi makasih ya, karena lo selalu peduli sama keadaan gue. Sebelum lo nyerang gua, jujur sama gua, siapa yang nyuruh lo? Lu nggak perlu tahu siapa yang nyuruh kita. Yang jelas, lu tinggalin kota ini dan lu nggak bakalan kita ganggu. Ngerti lu? Ben beruntung banget. Cuman modal jalan doang, HP kece deh dapet ya. Wih, Sensei Nero keren banget. Dia ngelawan 3 orang sendirian. Tapi Sensei Nero kasihan banget. Oh iya, sebagai murid yang teladan, Eben bakal bantuin Sensei Nero. Sekalian nunjukin bakat Eben yang udah diajarin. Siap, 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 siap. Wila, ada kotak P3K nggak? Punya Kak, sebentar ya. Gak usah, Pak. Ya lagian lo kenapa sih nggak nurut sama omongan gue? Kan gue bilang tadi gue lagi pengen sendiri, nggak usah ngikutin gue. Kan namanya gue khawatir sama lo. Lo takut lo kenapa-napa di jalan. Jadi ya gue beraniin diri aja buat ngikutin lo. Cuma ya supaya lo gak ngerasa keganggu, gue ngikutinnya diem-diem. Tapi bener kan, kalau misalnya gue gak dateng, gak ngikutin lo, paling lo gak diganggu sama Putra. Untung gue dateng. Tapi emangnya lo harus sampai berantem sama Putra? Gue juga sebenarnya gak mau berantem sama dia. Cuma ya gimana, maksudnya gue diem doang. Itu kan gue cuma bentuk bela diri doang. Ya, tapi tetap aja tuh lihat sini lo sampai memar. Lo galak banget ke ibu-ibu, enggak dia cuma memar biasa doang. Oh lo mah kebiasaan, gue gak suka ya. Lo tuh selalu ngeremehin luka yang ada di muka lo. Ntar kalau next time lebih parah lukanya gimana? Keseringan berantem ya, jadi udah biasa gitu. Enggak juga, cuma paling nanti kalau misalkan lebih parah lagi, ya paling lo bakal sedih. Iya, gue bakal sedih dan gue juga bakal bete. Ngeliat muka lo kayak gitu aja gue jadi bete, tau gak sih? Tau gak bete tuh gara-gara apa? Karena lo artinya udah sayang lo. Nih Kak, P3K-nya. Makasih ya Wila. Kak Bara kenapa berantem? Gak baik tahu. Ya, Tuh dengerin. Wila aja yang masih kecil aja udah tahu kalau nggak boleh berantem-berantem. iya tadi tuh aku juga gak niat buat berantem, cuma gimana. Ya pokoknya aku next time janji gak bakal berantem lagi deh. Janji ya. Ya janji. Pokoknya kalau lo next time berantem lagi, gue bakal ngehukum lo. Setuju? Kamu setuju? Kira-kira enaknya dihukumnya gimana ya? Dikelitikin gimana? Nah bener tuh kelitikin aja. Bener aja. Jadi kelitikin aja sih. Jangan, aku geli. Aku geli, kamu aja dikelitikin. Sini. Gue tahu maksud lo tuh baik, Bar. Tapi gue gak mau ngeliat lo terluka setiap kali lo ngelindungin gue. Tapi makasih ya, karena lo selalu peduli sama keadaan gue. Aduh. Ini gimana? Lagi-lagi kita nggak punya base camp. Padahal kita udah bikin tuh anak-anak si Putra berlutut depan kaki kita. Sekalian aja kalau bisa tadi tuh kita kudeta base campnya. Gimana pun juga, itu base camp punya Putra. Kita nggak bisa di sana. Lagian, gue nggak mau kelihatan susah depan Putra dan semua geng-gengnya itu. Apalagi, gue harus ngerendahin harga diri gue. Biar dapat base camp baru gitu dari dia.
Gak bakal. Kita harus punya base camp baru. Tapi by the way, lo ngajak kita ke rumah bokap lo ini mau ngapain sih? Atau jangan-jangan rumah bokap lo ini mau jadiin base camp kita? Bener juga tuh. Gimana kalau ini jadi base camp kita? Biar geng serigala punya base camp mewah. Iya. Geng serigala. Geng elit. Iya, ya enggak? Mimpi lu. Ya elah, Oji, kita harus positif dong. Iya sih, cuman kan ini susah deh. Ya terus lah, ngarep lah terus. Gue mau ke dalam dulu, ada yang harus gue urus. Dan Kirain papa tadi masih tidur. Papa udah bangun dari tadi. Gimana, Pak? Udah better? Papa sudah lebih baik. Terima kasih ya. Kamu sudah peduli sama Papa dan mau nanyain kabar Papa. Iya, Pak. Dari tadi aku perhatiin Papa tuh kayak lagi banyak pikiran. Mikirin apa sih, Pak? So many things. Di antaranya mikirin kamu dan adik kamu. Aku dan Reva. Soal apa, Pak? Ya, masa depan kalian. Pak, ngomong-ngomong masa depan, aku sebenarnya butuh modal, Pak, buat buka usaha sekarang. Usaha apa? Aku sih rencana mau buka dojo, Pak. Ya, kan Papa sendiri bilang, Papa mikirin masa depan aku. Dan aku juga anak Papa kan. Terakhir sih aku taunya Papa bukain kafe buat Reva. Jadi kayaknya nggak salah sih kalau aku minta modal sama Papa. Kalau Papa nggak kasih, ya berarti bener sih selama ini Papa agak pilih kasih sama kita berdua. Ya mungkin kan Papa juga nggak mau kan ngeliat hidup aku terus-terusan kayak gini, nggak jelas kayak gini. Siapa tahu dojo aku berhasil dan hidup aku mungkin bakal lebih baik, Pak. Mungkin yang Dean omongin itu ada benarnya juga. Kalau saya modalin Dean untuk mendirikan usaha dojo, siapa tahu kehidupan Dean bisa jadi lebih baik. Lagi pula saat ini kan saya butuh Dean untuk menjauhkan Reva dari Bar dan juga Nero. Apalagi belakangan ini sikap Dean ke saya berangsur membaik. Dia mulai perhatian sama saya. Saya nggak mau sampai harus kehilangan anak saya lagi. Ya sudah. Papa akan modalin kamu. Kamu kasih tahu aja ke Papa kira-kira berapa modal yang dibutuhkan. Kabarin Papa aja ya. Makasih, Pak. Gue harus bisa manfaatin keadaan ini baik-baik. Gue harus terus peras Papa sebelum Reva pulang dan deket lagi sama Papa. Bar, sekarang gue jadi ngerasa sama deh sama anak-anak di sini. Sama gimana? Lu kan punya keluarga, sedangkan mereka enggak. Dan mereka harus tinggal di panti kan? Kalau lu kan nggak beda dong. Ya, gue emang punya keluarga sih. Tapi ya, gak tau kenapa gue ngerasa sendiri aja sekarang. Dan kayak gue gak punya siapa-siapa. Ya lo lihat aja sendiri. Gue difitnah sama kakak gue sendiri. Terus papa gue sendiri ngusir gue dari rumah. Bentar ya. Cabi, lu tuh jangan ngerasa kayak gitu. Lu kan ada gue. Dan gue janji kok, gue bakal selalu nemenin lu. Jadi lu jangan ngerasa sendirian banget, oke?
Makasih ya, Bar.